Hai teman-teman, ya sedikit sharing-sharing lah ya. Kekristenan banyak diserang oleh banyak orang melalui doktrinnya, melalui Alkitabnya, melalui Yesus itu sendiri. Banyak orang mengatakan Kristen itu Alkitabnya palsu, terus Yesus itu nikah, terus salib ada jin kafir dan sebagainya. Mungkin kita kalau saya memposisikan diri sebagai orang Kristen yang biasa, itu lebih baik tidak usah ikut masuk menanggapi pada situasi seperti itu. Karena pada dasarnya setiap anak-anak Tuhan itu punya karunia masing-masing. Nah, orang yang menanggapi itu siapa? Ya, orang yang menanggapi itu adalah orang-orang yang terkhusus, orang-orang apologet misalnya. Apologet itu kan istilahnya mempunyai karunia khusus dari Tuhan, yaitu karena hikmat dan pengetahuan. Karena di dalam kekristenan itu banyak sekali karunia. Ada karunia basaro, ada karunia menyembuhkan, ada karunia yang lain gitu ya. Jadi artinya kita nggak usah memaksakan diri untuk menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan kepada kita melalui, sehingga membuat keimanan kita bisa goyah, keimanan kita bisa ditanyakan begitu. Karena pada prinsipnya adalah kepercayaan dan iman Kristiani itu adalah iman, dimana kita percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Juru Selamat, Yesus itu adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi itu saja. Jadi kalau orang dunia memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan dan merendah-rendahkan atau membuat kesalahan sendiri dengan pandangan agama mereka, ya kita nggak usah terlalu menanggapinya. Nanti ada bagiannya sendiri yang menanggapinya. Nah, siapa yang menanggapinya itulah yang mendapatkan karunia hikmat pengetahuan. Yaitu siapa? Ya para apologet itu. Apologet itu kan di Indonesia ini banyak yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, seperti Pak Bambang Nursena, Pak Esra Soru, dan yang anak muda itu Elia gitu ya. Banyak juga orang-orang dari Murtadin itu yang bisa menjawab segala kebenaran akan firman Tuhan. Ada bagiannya sendiri. Mungkin kita menjadi orang-orang Kristen yang biasa, menjadi jemaat yang biasa, yang kita lakukan adalah iman. Iman, percaya, dan bukan untuk masuk dalam perdebatan itu. Jadi yang terpenting dari semuanya ini itu apa? Yang terpenting dari semuanya itu adalah seperti firman Tuhan katakan, melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa itu apa? Yaitu melakukan firman-Nya dengan cara hidup takut akan Tuhan, dengan cara hidup benar di hadapan Tuhan, mengasihi, bahkan berbuat baik, bahkan bisa memberikan contoh keteladanan yang baik seperti Kristus. Jadi itu lebih baik melakukan firman Tuhan daripada kita terkutak-kutak pada ikut perdebatan yang gak tahu juntrungannya. Sebab perdebatan itu sering tidak membawa kepada hal-hal kemaslahatan yang baik. Orang kalau kalah debat itu biasanya akan malu atau malah marah, malah saling menuntut, malah saling menghujat gitu ya. Karena orang itu pasti akan besar kepala dan akan merasa hidup dirinya sendiri tidak mau dikalahkan ya. Jadi perdebatan itu sebenarnya hal-hal yang sia-sia. Tetapi kalau kita menjalankan iman kita dengan baik, menjalankan toleransi, menjalankan kehidupan yang takut akan Tuhan, menjalankan firman Tuhan, melakukan kehendak Bapa di surga, itu yang lebih baik. Itu justru akan bisa membawa jiwa, itu akan bisa memenangkan banyak orang dengan pribadi kita yang seperti Kristus, yang pribadi kita yang melakukan firman. Nah, bagaimana dengan para apologet itu, para pendebat itu? Ya, kalau itu terkhusus dipakai oleh Tuhan nggak masalah. Sebab firman Tuhan itu sebenarnya nggak perlu dibela, tetapi mengkonfirmasikan bahwa kamu pandangannya salah, kamu pandangannya nggak benar. Yang benar itu firman Tuhan seperti ini. Jadi memang sudah ada khusus orang apologet yang diberikan Tuhan untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dunia tentang itu. Karena karunia-karunia hikmat pengetahuan itu memang tidak semua diberikan. Karena banyak karunia, banyak
yang Tuhan berikan buat anak-anak Tuhan, tetapi semuanya tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan, tujuannya untuk satu Tuhan, satu roh, untuk satu kebenaran firman Tuhan. Jadi nggak usah ngiri, apa yang kita berikan, apa yang diberikan Tuhan buat kita, ya itu yang kita lakukan. Kalau kita karunia-Nya menyembuhkan, ya sembuhkan banyak orang, supaya mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus, supaya mereka bisa bertobat, mereka mengenal Kristus dan mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Ya, jadi kita nggak perlu masuk ke ranah-ranah yang bukan daerah kita, yang bukan kemampuan kita atau bukan karunia yang Tuhan berikan buat kita. Itu saja sharing dari saya. Kita jadilah bijak, menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak, menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Lakukan firman saja dan percaya dengan iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan Yesus adalah segala sesuatu buat kehidupan di masa kekekalan. Jadi Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.